wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ramadhani dengan NIM 2030105034. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan sosial dan budaya alam Minangkabau tentang manusia Minangkabau. Sejarah Minangkabau. Asal-usul orang Minangkabau berdasarkan temuan empiris, sama itu berdasarkan peninggalan sejarah. Ditemukannya prasasti kedudukan bukti oleh Muhammad Batenbroek pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedudukan Bukti, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tantang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 45 x 80 cm. Ditulis dalam aksara Pallawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti kedudukan bukit yang bertarikh 683 Masehi. Berdasarkan bahasa, nama yaitu Minanga Tamuan. Poer Bacaraka tahun 1992 mengatakan bahwa nama Minangkabau berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu Minang Tamuan. Kata-kata ini terdapat dalam prasasti kedudukan bukit. Prasasti ini menceritakan tentang kisah perluasan wilayah Minang Tamua ke sekitar Sungai Palembang atau Sungai Musi pada saat sekarang. Yang kedua itu Minangkabau. Van der Tuk, seorang profesor kebangsaan Belanda, mengatakan bahwa Minangkabau merupakan Pinangkabu, yaitu tanah pangkal, tanah asal atau tanah leluhur. Kenyataan bahwa Minangkabau merupakan tanah asal didukung pula oleh banyak data dan fakta. Apalagi semua suku bangsa Melayu menurut sejarah memang berasal dari Minangkabau, seperti Melayu, Riau, Jambi, Deli, Aceh, Palembang, Melayu, Semenanjung, Kalimantan, dan Bugis. Bahkan suku Kubu Sakai, Talang Mama, suku anak laut di Selat Melaka, dan lain-lainnya mengaku berasal dari Minangkabau. Yang ketiga yaitu Binanga Kampar. Menurut Sultan Muhammad Zain, kata Minangkabau berasal dari Binanga Kampar. Menurutnya, di muara Sungai Kampar inilah bermulanya kerajaan Minangkabau. Yang kedua yaitu asal usul orang Minangkabau berdasarkan historiografi tradisional. Pertama, berdasarkan Tambo. Nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama ini dikaitkan dengan suatu cerita yang khas Minang yang dikenal dalam Tambo atau babat dan hikayat. Dari Tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing yang datang dari laut akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat di tempat menyediakan seorang anak kerbau yang lapar. Dalam pertempuran, anak kerbau yang lapar itu menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya, maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Yang kedua itu berdasarkan sejarah. Banyak para ahli telah meneliti dan menulis tentang sejarah Minangkabau dengan pendapat umumnya mereka membagi beberapa periode kesejarahannya. Yang pertama, Minangkabau zaman sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Minangkabau Timur. Yang ketiga, zaman Kerajaan Bagaruyung. Seperti yang ditulis M.D. Mansur DKK tahun 1970 dalam sejarah Minangkabau, bahwa sejarah Minangkabau pada zaman sebelum Masehi dan pada zaman Minangkabau Timur hanya 2% aja yang punya nilai sejarah. Selebihnya adalah mitologi atau cerita-cerita yang diyakini sebagai tambo. Yang ketiga itu berdasarkan legenda. Menurut legenda, kerajaan Dusun Tuo didirikan oleh Datuk Perpatih dan Sabatang karena terjadi perselisihan paham antara Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpatih dan Sabatang. Maka kerajaan itu tidak diteruskan sehingga hanya ada satu kerajaan Minangkabau. Orang Minangkabau memiliki jati diri yang membedakannya dengan Nusantara lainnya, dengan suku Nusantara lainnya. Pada hakikatnya, jati diri orang Minangkabau dibangun dari adat, agama, dan
ilmu. Orang Minangkabau yang tempo dulu minimal mempunyai 3 jati diri. Yang pertama, punya emosional yang stabil yang bersumber dari adat. Yang kedua, punya spiritual yang mantap yang bersumber dari agama. Dan punya intelektual yang tinggi yang bersumber dari ilmu dan pendidikan. Bila ketiga aspek jati diri ini berjalin berkelindan, maka orang tersebut dapat dikatakan tahu Jonan Ampe. Jalan mendaki, jalan menurun, jalan melereng, dan jalan mendata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.